Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala habibina badril budur sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal nur wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya karim ya ghafur. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam penghormatan, salam mahabbah, salam cinta, teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua, tokoh masyarakat kesepuhannya, segenap tengku-tengku, guru-guru, semua tanpa terkecuali, tak sebut nama, semua sehat walafiat. Teristimewa segenap Dewan Kemakmuran Masjid Babur Rahmah, Babur Rahmah Desa Anyar. Semoga pengurus tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, semua sehat walafiat. Barakah dunia wal akhirah. Amin. Bahagia dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa teristimewa Imam Masjid Babur Rahmah, Ayahanda Al-Ustaz Umam Imam. Semoga Ustaz Umam Imam
Masjid Babur Rahmah sehat walafiat. Amin. Membawa acara bahagia dunia wal akhirat. Amin. Semua yang telah hadir Allah lunasi hutang piutang. Amin. Alhamdulillah pagi hari yang ceria yang cerah ini Allah memberikan kita semua kesempatan untuk bernafas kembali. Saya mengajak semua bisa menghirup nafas. Alhamdulillah. Mudah ya. Mungkin kita lupa setiap bangun di pagi hari dan kita lupa membaca doa ketika bangun tidurnya. Mungkin perkara ini perkara yang sederhana, mungkin sebagian kita menganggap sepele. Namun ketika kita bangun di pagi hari dan kita ucapkan sesekali, ya, kita hayati dan kita hadirkan betapa nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita sehingga kita bisa menghembuskan nafas di pagi harinya. Kita hembuskan nafas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ketika minum air dingin sejuk, Imam Ali bin Abi Thalib beliau menghayati meminum air sejuk, air dingin itu, dan ia mengucapkan alhamdulillah dengan penuh penghayatan. Kenapa? Karena berbeda ketika seseorang meminum air sejuk, air dingin, segar dengan air biasa. Begitulah ungkapan seorang hamba ketika mendapatkan nikmat yang istimewa, nikmat yang mulia, nikmat yang segar dalam hidupnya. Ia bisa menghembuskan nafas kembali setelah di malam hari entah di mana ruhnya. Naum nisful maut. Tidur itu bagian dari kematian. Namun agama mengajarkan kita ketika ruh terlepas sesaat, ruh terlepas sesaat ketika tidur manusia, dan ruh dicatat hamba-hamba Allah, ruh yang berzikir kepadanya. Ketika seorang hamba tidur di malam harinya, dia bersuci, berwudu, dan dia tidur mengikuti sunnah Nabi. Dia membaca doanya. Doa sebelum tidur apa? Mungkin hal seperti ini saya bertanya, Habib, kenapa ngajarkan kami doa bangun tidur, doa sebelum tidur? Kami ini sudah tua. Itu pelajaran anak-anak TK. Mohon maaf, kadang hal semacam ini ya kita tinggalkan dan kita abaikan. Alhamdulillahilladzi subhana rabbi wada'tu jambi wa bismika rabbi arfa'uhu faghfirli bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan dia tidur ya berbaring sebelah kanannya. Ketika ia mengerjakan hal seperti itu, ruhnya disebutkan dalam hadis, ruh orang mukmin yang tidur di malam hari, dia membaca doa, bersuci keadaannya, ruhnya terbang menuju keindahan alam ketuhanan, dan Allah Subhanahu wa taala catat ruh yang berzikir kepada Allah sampai bangun di pagi hari. Subhanallah, jasadnya tertidur, namun ruhnya tercatat, ruh yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iya? Karena ketika ayah bunda, jasad ini sementara, jasad ini
zahir ini sementara, namun ruh yang akan kekal dan abadi. Ruh harus diberikan asupan dan nutrisi. Apa asupan dan nutrisi ruh? Tiada lain adalah zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang hati, sejuk. Kenapa? Karena hati mendapatkan asupan, mendapatkan porsi, mendapatkan nutrisi sebagaimana layaknya jasmani membutuhkan makan dan minum. Ruh membutuhkan itu. Kenapa? Mohon maaf Bunda, kita membaca dan mendengar berita fulan kaya raya, semua ada, namun ia harus mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Pernah dengar? Kalau kita baca, ternyata seorang yang kaya raya, segala-segalanya ada. Kenapa? Karena hati yang kosong, jiwa yang rentang, jiwa yang hampa. Subhanallah. Jadi saya ingin mengajak kesempatan yang singkat ini berjumpa bersua jamaah majlis Masjid Raya Babur Rahmah. Masjid Babur Rahmah. Bab artinya pintu, rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Ada Jabal Rahmah. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Saya dengar di sini jamaahnya Wong Jawa. Wong Jawa oke. Mungkin jenengan sehat walafiat. Amin. Barokah dunia wal akhirah. Amin. Amin Allahumma. Sudah pernah ke sana? Bab Jabal Rahmah. Semoga Allah berikan kesempatan ke sana. Amin. Baik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda untuk memberikan asupan nutrisi jiwa dan hati. Dan ketika seseorang tidur di malam hari menjalankan doa, zikir, tuntunan agama, dia mendapatkan keistimewaan, kemuliaan ruhnya, dan dia mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, kebahagiaan dunia, maslahat dunia. Apa dia dapatkan? Iya. Bahkan dalam ilmu kedokteran, ketika seseorang tidur berbaring dengan di bahu ya, bahu, betul ya, sebelah kanannya, maka ia menjaga jantungnya. Mohon maaf, ketika seseorang tidur, terlebih tidur yang dibenci, menyerupai syaitan, tidur apa ya bahasa tengkurap. Ya, kalau bahasa Betawi tengkurap, kalau bahasa Aceh itu tidur yang dibenci, meniru tidur syaitan, terbangnya. Atau ya, namun ada tidur bahaya. Kalau tidur tengkurap, ada tidur apa memang begini? Saya punya sahabat tidur telentang, mati.
Saya punya sahabat tidur telentang mati. Kayaknya belum nyambung ya. Oh iya lah, telentang juga. Tang itu lagi. Saya punya sahabat tidur telentang mati. Nih, emang kalau masih pagi konektifnya belum nyambung ya. Masih lemot. Belum kena sarapan nasi lemak. Pak BKM kan BKM. Masya Allah, Ustaz DKM ya. Kalau tak ada mulutnya, tak ada makannya kita protes ya. Mudah-mudahan ketua DKM, pengurus DKM Masjid Babur Rahmah panjang umur berkah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu bagus untuk kesehatan, jantungnya dijaga. Ya, jantungnya dijaga. Mohon maaf ketika seseorang biasa ketika tidur dia sendawa ataupun dia sendawa catukan ya, ataupun mohon maaf bisa jadi mohon maaf ya, air liurnya tertelan kembali, dia kaget ketika dia tidur, apalagi sebelah kirinya ya, itu akan susah bagi jantung untuk bernafas kembali sehingga menekan jantung. Posisi jantung ada di kanan atau di kiri? Makanya Pak, ada amalan setelah sholat, letakkan tangan kananmu di dada sebelah kiri, baca alam nasyurah laka sadrak wa wada'na laka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab ila rabbika farghab rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tahhir li qalbi wa nawwir li qalbi warfa' li dhikri. Baca itu. Bib doa selanjutnya saya tak hafal, sudah baca alam nasyurah saja. Baca alam nasyurah walaupun hanya sekali. Letakkan tangan kanannya di dada kirinya. Baca. Untuk apa? Disebutkan Alkitab Al-Qirtas Habib Ali bin Hasan Al-Qirtas. Ya. Siapa yang mengamalkan itu setiap sholat ba'da sholatnya, maka Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan sehatkan organ tubuh yang ada di dalam tubuhnya. Apa? Jantungnya. Subhanallah. Ayo semuanya, ajaran agama saya ingin sampaikan, ajaran agama memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ajaran agama memberikan kebahagiaan ketika dia salurkan ya aura positif dalam kehidupannya dan dia bahagia jiwanya dan hatinya, maka akan direspon oleh otaknya. Otak akan memberikan pesan kepada seluruh tubuhnya, engkau sehat, engkau bahagia, akan bahagia menjalani hidupnya. Kenapa? Karena ia memberikan nutrisi pada jiwanya, tidak kosong. Nah, jadi saya ingin sampaikan ini. Dan ketika bangun tidurnya, sesekali bunda ayah saya ngajak sesekali, kita kadang kita lupa bangun saja ya, atau sebelum tidur tadi kita letakkan bahu kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, setelah ini ruh saya entah kemana. Pak, ketika tidur kita tak tahu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika hendak bangun tidur, jangan kau menyentuh makan dan minum sebelum kau cuci tanganmu. Karena kata Rasulullah SAW, la'alla yadaka batat aina sya'a. Kau tak tahu tanganmu itu di malam hari ada di mana. Kau tak tahu di mana dia. Gentayangan kemana? Apa? Tangan kita malam hari gentayangan kemana? Apalagi pengantin baru. Tak apa ya, biar segar semuanya. Shallu ala Muhammad. Jadi diajarkan oleh Rasulullah, bangun di pagi hari kau cuci tangan, bersih. Itulah agama. Agama mengajar kita kebersihan. Subhanallah. Bunyal Islam ala nadhafah. Islam itu dibangun atas dasar fondasi kebersihan, kebersihan hati, kebersihan jasmani dan rohani. Dan kita bangun pagi hari, kita hadirkan Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah
memberikan dan menghidupkanku ba'dama amatana, setelah kau wafatkan diriku. Allah, ini Pak, ini doa ini kan luar biasa mengingatkan kita kepada kematian. Ahyana ba'dama, yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Allah, kita hirup oksigen kita, alhamdulillah. Jadi Pak, kita betul-betul menjalankan aktiviti keseharian kita dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita manfaatkan dengan apa? Dengan sholat tahajudnya. Pak, Bunda, di sini saya mau sampaikan, sekarang kita lebih sering curhat di status daripada curhat di atas sejadah. Betul? Ibu-ibu, bagaimana status hari ini? Bagaimana status hari ini? Uang belanja sudah tercukupi? Hah? Apa masih kurang? Saya dengar kampung Karanganyar, ibu-ibunya belanja per bulannya 20 juta. Oh itu Bang. Mugi-mugi mudah-mudahan Allah berikan berkah. Mau lebih atau mau cukup? Cukup beli daging, cukup beli kosmetik, cukup beli mobil satu, cukup beli rumah mewah satu, cukup anak 4. Cukup qanaah yang kita inginkan, ya. Nah, jadi ketika kita berada di pagi hari ini, sholat di malam harinya, gelar sejadahnya, kenakan mukenanya, pegang tasbihnya di keheningan malam, manusia tertidur, ia linangkan derai air mata di atas sejadahnya. Ya Allah, ya Allah, keluarga saya, anak saya, istri, suami, ya Allah, curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat kepada manusia itu, mohon maaf, curhat kepada manusia mungkin hanya didengar sekali 2 kali saja. Curhat kepada manusia hanya seperti itu saja jawaban. Sabar ya, hanya itu saja. Namun tidak apa saya sampaikan, curhat ya atau musyawarah kepada seseorang yang kita percaya itu tidak apa. La khaba man istasha wa la nadima man istakhar. Rasulullah sampaikan, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, curhat. Tidak akan menyesal orang yang istikharah. Silahkan istikharah, minta kepada Allah, musyawarah kepada sosok yang ia percaya. Kau curhatkan isi hatimu kepada orang tua, guru. Tidak apa. Jangan, mohon maaf, jangan kita pendam dalam hati, ya. Tumpahkan di atas sejadah kita kepada Allah, atau kita tumpahkan kepada seseorang yang kita percaya, kepada murabbi, kepada guru, kepada tengku, kepada orang tua. Kenapa? Mohon maaf, jika tidak ditumpahkan, ya tidak ditumpah. Oleh karena itu kita pernah mendengar ya, seorang psikolog, konsultan psikolog jiwa itu kenapa? Itu menampung. Nah, kenapa kita tidak sampaikan, salurkan apa yang ada dalam hati kita ketika menjalani, mendapatkan problem dalam kehidupan kita kepada hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Ketika kita curhat kepadanya, setiap doa, setiap sujudnya dia ingat dan doakan untuk menyelesaikan persoalan kita dalam kehidupan. Jadi ya jangan dipendam. Nah, kalau dipendam itu, mohon maaf, kalau di bahasa orang Betawi ya di Jakarta begini nasihatnya. Nah, lo kalau lagi sumpah, lo lagi galau, jangan lo pendam di hati. Jadi bagaimana mak? Lo teriak di pinggir pantai, atau apa? Lo pukul tuh kedembong pisang. Tahu kedembong pisang Pak? Pisang. Hah? Batang pisang. Kau pukul, atau kau teriak di
di pinggir pantai kota sesukam. Kenapa? Untuk mengeluarkan apa yang dalam hati. Subhanallah, kalau ditunda diam. Mohon maaf, nanti ada gangguan kejiwaan. Silakan kau curahkan kepada orang tua, kepada guru, ya, isi hati dan kegundahan hati, dan curahkan dan teriakkan ketika sujudmu, ya Allah, teriakkan kepadanya, ya Allah. Saya dapat amalan dari guru saya, Abu Ya Ustaz Segaf bin Abu Ya Ustaz Hasan Baro, ketika saya belajar di Jawa Timur, Pasuruan, Ranci. Saya belajar di sana 5 tahun. Habib bisa bahasa Jawa, ya. Saya 5 tahun di sana, Abu Ya Ustaz Segaf Baro, beliau ajarkan kami murid-muridnya, santri-santrinya untuk ucapkan ya Allah di malam hari sebelum subuhnya. Kau lihat, kalau bisa kau lihat ke arah langit sana, kau ucapkan dari lubuk hati, ya Allah. Itu ya, ketika ucapkan ya Allah, kau hadirkan hajat-hajatmu, ya Allah, ya Allah. Matamu mandang langit di sana, ya Allah. Kau curahkan isi hatimu. Siapa yang mengerjakan seperti itu, Allah akan kabulkan apa yang ada dalam hatinya, segala harapan dan doanya. Ya Allah. Tapi Pak, jangan kencang-kencang juga Pak, ya. Takut tetangga dengar gitu. Ya orang kenapa ini malam-malam begini nih? Teriak-teriak, ya Allah. Kayaknya punya utang, susah utang miliar-miliar kayaknya. Jadi begitu, ya Allah. Itu amalan Pak, silakan dipraktikkan. Ya, bangun. Dia tidak bisa, nggak ada dia keluar rumah, nggak bisa lihat langit, ada atap-atap, ke atas aja matanya, ke atas. Bangun tidur, kalau tak bisa sholat tahajud, berat, capek, atau yang ibu-ibu ada halangan haidnya, bangun di pagi hari, bangun sebelum subuh, ya, di atas kasurnya, ke atas, ya Allah, tidur lagi. Seperti itu. Yang penting ya kita bangun sesaat, seperti itu. Ya. Nah, setelah pengurus DKM sudah otak-atik jamnya biar lama. Nah, jadi setelah sholat tahajudnya, ya, asupan nutrisi sudah diberikannya. Setelah itu dia berjalan kemana? Dia ke masjid, dia sholat subuhnya. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini saya ingin sampaikan sebelum saya mengisi kajian pagi hari ini. Saya sudah membaca kembali, ya, saya ingin menyampaikan hadis-hadis yang sering kita dengar, bahwa hadis yang kita sering dengar ini keutamaan sholat subuh, keutamaan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita adalah hadis yang sahih. Dan ini saya kutip dari Imam Muslim, rawahu Muslim, sahih al-Imam Muslim. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah, rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Jika riwayat Imam Muslim atau Imam Bukhari, muttafaqun alaih, riwayat yang sahih redaksi hadisnya dan sanad hadisnya. Di sini disebutkan siapa yang sholat isya, atau bahasa redaksi hadis yang lainnya man syahidal atamah. Atamah itu isya. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia seakan-akan telah qama nisfal lail, ia telah menghidupkan separuh malamnya dengan ibadah. Salat isya berjamaah. Dan dilanjutkan, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia telah mendapatkan pahala menghidupkan seluruh malamnya. Semalaman suntuk ia ibadah, pahalanya
diberikan kepada mereka yang sholat subuh berjamaah. Saya mau tanya di sini, ada yang semalam ibadah semalam suntuk? Ada semalam ini ibadah dari mulai isya sampai subuh tak tidur, dia ibadah baca Quran, ada? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada mungkin ya. Hah? Nonton bola. Ya seperti itu. Kita tidak bisa mengerjakan ibadah semalam suntuk. Kita bisa memperoleh pahalanya. Bisa memperoleh pahalanya tanpa susah payah. Bagaimana? Kau sholat subuh berjamaah, kau mendapatkan pahala menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Masya Allah, ini bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya. Tetap ini hadisun hasanun sahih. Walaupun di bawah hadis sahih, namun hasanun sahih, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya menjadi hadis hasan yang sahih, derajat kesahihannya. Apa? Jika manusia mengetahui apa yang keistimewaan kemuliaan yang Allah berikan di waktu isya dan di waktu subuh, maka mereka akan mendatangi masjid surau-surau mereka walaupun dengan merangkak. Tahu merangkak Pak? Mereka akan susah payah, mereka tetap mereka akan datang ke surau-surau mereka, ke masjid-masjid mereka. Dan disebutkan bahwa afdhalul ibadah yang sangat salatul laisa salatu aqallu 'ala al-munafiqin min salatul fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Disebutkan di sini ini hadis muttafaqun alaih. Apa itu muttafaqun alaih? Itu menjadi kesepakatan Imam Muslim dan Imam Bukhari bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Tidak ada sholat yang paling memerankan bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Jika mereka tahu nih kemuliaan, keistimewaan pahala yang Allah berikan di waktu isya dan waktu subuh, maka ia akan segera mendatangi isya dan subuh itu berjamaah walaupun harus merangkak. Ya Allah. Dan tadi sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tadi kita sholatkan ya. Nah itu disebutkan di dalam muttafaqun alaih. Ini hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya sahih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim menyatakan juga dalam redaksi hadis yang lainnya sesungguhnya Rasulullah tidak pernah lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu ta'ahudan ala rak'atayil fajr. Rasulullah tidak pernah menjaga, memperhatikan di antara sholat-sholat sunnah yang ada daripada memperhatikan, lebih fokus diperhatikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim bahwa rakaata al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kau kerjakan sebelum fajar lebih baik dunia beserta isinya. Pak, ini hadis memberikan isyarat kepada kita pemahaman. Kau ingin dunia, kau ingin terbuka pintu-pintu rezekimu di hari itu. Bagaimana Habib biar lancar urusan saya, objek kan ada aja, hutang lunas, kebutuhan terpenuhi, semua ada pintu-pintunya, mudah. Bagaimana Habib? Kau kerjakan, kau praktekkan dan kau perhatikan 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Dan bahkan disebutkan oleh ulama 2 rakaat sholat fajar saja itu lebih baik dunia beserta isinya, apalagi sholat subuhnya. Ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia beserta isinya.
bagaimana sholat wajib, sholat subuh. Subhanallah. Jadi ayo semuanya ya, saya ingin mengajak ya agar kita perhatikan asupan nutrisi, nutrisi jiwa kita, rohani kita, agar agar kita bahagia selalu, agar kita tenang dan sejuk selalu hati dan kehidupan kita, insya Allah. 0633 insya Allah. Dan saya ingin sampaikan, bunda bahagia ya. Kenapa bahagia? Tadi saya sebutkan, kita kan nih sadar diri, kita tidak bisa ibadah yang ekstrim. Ibadah yang ekstrim maksudnya apa? Tadi sholat malam, semalam suntuk baca Quran, kita tak bisa seperti mereka, para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ada di antara mereka Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka 40 tahun lamanya sholat subuh dengan wudu sholat isya. Maksudnya apa? Dia tidak tidur di malam hari. Tuan guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Ahmad Al-Rifai, Al-Ahmad Al-Badawi, seorang ulama-ulama sufi terkenal. Mereka di pagi harinya, setiap harinya mereka puasa, di malam harinya mereka baca Quran 4 kali khataman di pagi hari, 4 kali khataman di malam hari. Ibadah mereka yang ada, kita tidak bisa seperti mereka. Ya, mereka berarti tidak bekerja ya? Oh, mereka bekerja. Mereka bekerja setelah mereka melewati perjalanan spiritualnya sampai di puncaknya, mereka menikmati keledatan, sehingga dunia yang datang kepadanya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diminta, Tuan guru, aku punya persoalan hutang piutangku, bagaimana guru? Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani dia buka di atas sejadahnya, ini kebutuhan. Dan itu ya kami dengar langsung dari guru kami, dari orang tua kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas ya, dan bahkan kakek Al-Habib Haikal ya, sahabat kami Al-Attas, kakeknya berjumpa dengan Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas di Payung, Jakarta. Jadi Habib Umar bin Hud apa langsung mendapatkan karamah seperti itu? Enggak. Mereka melewati tahap demi tahap ya. Mereka berdagang, Habib Umar bin Hud dia dagang toko di Tanabang. Namun setelah itu dia tahap demi tahap, dia istiqomah menjalankan perintah agama, dia fokus merasakan akhirnya merasakan keledatan ibadah, dan Allah berikan karamah untuknya. Mohon maaf yang saya sampaikan, kita tidak bisa seperti mereka. Ibadah kita masih ada kekurangannya, masih ini dan itu. Jadi kita ingin pahalanya sama. Tadi itu sholat isya berjamaah, Allah berikan pahala separuh malam ibadah. Kita tidak bisa sholat semalam suntuk, kita sholat subuh berjamaah, Allah berikan pahala ibadah semalam suntuk. Begitu juga nih, siapa yang mau dapat pahala haji dan umroh sempurna. Ini hadisnya sahih, kita sering dengar dari guru-guru kita ya. Siapa man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, wa qa'ada yadhkurullah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat 2 rakaat hatta taqu asyams, sampai terbitnya isyraq. Sampai isyraq dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi saya mau tanya di sini, mau dapat pahala haji atau mau berangkat hajinya? Dua-dua. Dua-dua. Udah mau berangkat haji atau pahala hajinya? Dua-duanya pilihan itu. Dapat haji, dapat pahala haji. Dapat haji, dapat pahala ya. Itulah memang kemauan kita ya. Namun bunda ya, agama memberikan kita keluasan. Habib, saya tak punya duit, tak punya dana, apalagi keadaan sekarang susah lah ke sana. Habib, ya sudah. Kau ingin dapat pahalanya, kau lakukan ini. Sholat subuh berjamaah, kau duduk di tempatmu, di masjidmu, di atas sejadahmu, kau ingat kepada Allah. Ini ada yang bertanya gini, Biar kan sholat subuh berjamaah,
terusnya dia duduk di atas sejadah musola, dalam hadis musola, di atas tempat duduknya, sejadahnya. Nah sekarang kita tadi saya sholat di situ, saya sudah di sini. Pak ayahanda, Pak Imam, Umar, ya sudah ada di sana. Yang lain di sana sudah pindah. Udah ada senderan, ya kan? Ini saya doain yang ngaji senderan sama tembok, pahalanya bagi dua sama tembok. Apa? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini bagaimana penjelasan hadisnya? Kan kita udah bergerak, udah pindah. Ya kita nggak menetap lagi, nggak duduk di situ. Kan dalam hadis disebutkan kau berada di situ. Sholat subuh kau berada di tempat sholat itu sampai terbitnya matahari, dan kau sholat 2 rakaat kau mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Penjabaran hadis ini, selama kau berada di tempat kebaikanmu, di area tempat kebaikanmu, maka masih dicatat engkau sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang sukses, yang bahagia dunia wal akhirah. Dan saya pesan semuanya Bunda, agar ini dia, siapa yang mau wasi'ah rizqah wa qadadain, siapa yang ingin Allah lunasi hutang piutangnya dan Allah kabulkan segala hajat dan keperluannya, 2 hal, hutangnya lunas dan Allah qada hajatah, dan Allah Allah berikan segala harapan dan doanya. Tolong diperhatikan setelah amalan-amalan yang ada, setelah saya paparkan, setelah saya jabarkan, amalkan selama 40 hari ya, sholat berjamaah di waktu subuhnya, dan sebelum subuh, setelah sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat sebelum subuhnya, baca Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Hafal mudah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Riwayat ini kami ambil dari guru kami Sayyidil Habib Umar, diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan bahkan Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan sama seperti hadis ini. Siapa yang membaca, bahkan Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas mengajarkan ini, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, diamalkan. Semoga Allah berikan kemudahan kebahagiaan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. والكافرين
الدين آمين. بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا بالمصطفى ربنا أجب دعوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sukses selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum.